Banyak tradisi unik menjelang datangnya bulan Ramadan. Salah satunya di Dusun Pete, Desa Kembangsari, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Mereka mempunyai tradisi berebut gunungan hasil bumi serta menyembelih puluhan ekor kambing lalu kemudian dimasak bersama-sama di dapur dadakan yang berada di sekitar makam. Suasana kemeriahan tradisi ini terlihat saat ratusan warga saling dorong untuk berebut dua gunungan hasil bumi berupa nasi kuning serta sayur mayur dan buah-buahan hasil desa setempat. Tidak hanya kaum laki-laki, para ibu-ibu dan anak-anak juga ikut berebut dua gunungan tersebut. Dalam hitungan menit, dua gunungan tersebut habis diperebutkan. Warga percaya jika mendapatkan isi dari dua gunungan tersebut dapat mendatangkan berkah dan rezeki. Selain berebut dua gunungan, juga terdapat 93 ekor kambing yang disembelih. Daging kambing itu selanjutnya dimasak oleh para ibu-ibu di lokasi sekitar makam leluhur, yakni makam Kyai Bogowonto dan Nyi Bogowonto, dengan membuat ratusan dapur dadakan. Daging kambing ini sengaja dimasak di lokasi makam karena warga percaya jika dimasak di rumah maka akan mendatangkan bencana. Sebelum dimakan bersama, warga berdoa agar nantinya mendapatkan kenyamanan hati dan pikiran saat melakukan ibadah puasa, sekaligus berdoa kepada Tuhan agar panen tahun ini melimpah ruah. Kepala Desa Kembangsari, Pujianto, mengatakan tradisi ini telah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka. Makam leluhur yakni makam Kyai Bogowonto dan Nyi Bogowonto ini sering menjadi tempat ziarah. Jika doa terkabul, warga bernazar akan menyembelih kambing dan penziarah datang dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Jakarta, dan kota besar lainnya. Dari kepercayaan warga masyarakat di sekitar kami untuk berziarah ke makam Simbah Kyai Keramat dengan meminta berkah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, tradisi budaya pete ini diawali dengan mengarak dua gunungan besar yang berisi gunungan nasi kuning dan buah-buahan serta sayur mayur, serta mengarak puluhan ekor kambing yang akan disembelih mengelilingi desa menuju makam keramat pete. Tradisi nyadran ini digelar 2 tahun sekali menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Dari Temanggung, Kiswantoro, Metro TV. Puluhan siswa sekolah dasar di Kendal mengikuti lomba mengenal wayang. Lomba kenal wayang ini merupakan upaya melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya wayang kulit, di tengah-tengah gempuran teknologi. Bukan hanya mengenalkan bentuk wayang saja, tetapi anak-anak ini juga diperkenalkan karakter wayang dan alur cerita tokoh wayang tersebut. Materi lomba ini meliputi kisah dan tokoh-tokoh yang ada di Mahabharata seperti Pandawa dan Kurawa, serta cerita Ramayana yaitu Rama, Sinta, Rahwana, dan Kumbakarna. Anak-anak juga diajarkan cara memainkan wayang agar mereka lebih mencintai budaya wayang. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kendal, Irianto, mengatakan lomba kenal wayang ini digelar untuk melestarikan budaya Jawa. Melestarikan, Mas. Melestarikan istilahnya budaya yang ada di tempat kita, budaya Jawa yang ada di Luhung. Semoga ini bisa berjalan tiap tahun. Sementara itu, salah satu peserta lomba, Nadia Firnanda Putri, mengaku tertarik belajar mengenal wayang karena ceritanya yang unik dan menarik. Tokoh wayang yang paling disukai adalah Dewi Sinta karena kecantikannya. Kok senang sama wayang sih? Menarik ya. Wayang yang paling suka karakter wayang apa? Dewi Sinta. Kenapa? Cantik. Lomba kenal wayang ini dikenal dalam bentuk cerdas cermat dan materinya dari tahun ke tahun selalu berbeda, agar pengenalan wayang tidak sebatas pada bentuk dan karakternya saja. Diharapkan agar anak-anak lebih mencintai kebudayaannya sendiri, khususnya dalam seni wayang kulit. Dari Kendal, Wahyudi, Metro TV. Beginilah gaya grup band rock Europe saat membius penggemar musik rock dalam Volcano Rock Festival
yang merupakan event musik kelas dunia yang digelar di Stadion Pandanarang Boyolali. Sang vokalis Joy Tempest tampak demikian familiar menyapa belasan ribu penonton yang datang bukan hanya dari kota Boyolali saja. Joy kerap sekali menyapa penonton dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia kepada para penonton. Tak pelak, kedekatan suasana inilah yang akhirnya menyebabkan mereka ikut bernyanyi di hampir sepanjang penampilan Europe. Pada event kali ini, Europe menyanyikan 20 lagu secara maraton. Lagu-lagu legendaris dari Europe yang dilantunkan antara lain Walk on the Earth, Carrie, dan The Final Countdown. Bupati Boyolali, Seno Samudra mengatakan, volcano harus dimaknai bukan hanya sebagai bencana, tapi justru menjadi berkah yang melimpah. Terbukti, melalui Volcano Rock Festival, Boyolali bisa kedatangan grup band rock sekelas Europe. Diharapkan, event musik ini mampu mengangkat branding Boyolali sebagai kota event berkelas internasional. Dari Boyolali, Iwan Purwoko, Metro TV. Aris Susanti Rahayu, seorang anak buruh tani asal Grobogan, berhasil menjuarai panjat tebing tingkat dunia dalam event internasional Federation Sport Climbing World Cup 2018 di Tiongkok. Atas prestasinya, nama bangsa Indonesia pun ikut harum di tingkat dunia. Meski kedua orang tua Aris hanya buruh tani, namun hal itu tidak menyurutkan semangat dirinya untuk selalu berprestasi. Anak ketiga dari pasangan Sanjaya dan Mariati ini memiliki semangat tinggi untuk mengejar cita-citanya. Berbagai olahraga yang ia ikuti selalu menjadikannya seorang juara. Karena prestasinya tersebut, warga desa Taruman Kecamatan Klambu, Grobogan ini dapat mewakili Indonesia dalam event olahraga internasional Federation Sport Climbing World Cup 2017 dan 2018 di Rusia dan Tiongkok. Alhamdulillah belajarnya ya selalu orang tua bilang ayo belajar ya, mengikuti belajar. Terus gitu terus kalau sudah ya main. Pokoknya anaknya tuh selalu semangat. Sejak kecil, Aris sebenarnya sudah menjadi atlet lari cepat. Namun dalam perkembangannya, ia lebih tertarik menekuni olahraga panjat tebing. Karena keterbatasan ekonomi, ia pun kerap menggunakan uang saku kuliah untuk membeli peralatan olahraga. Berbagai prestasi sukses diraihnya, seperti juara PON Piala Kopassus, Pekan Olahraga Provinsi Cabang, olahraga panjat tebing, dan menjadi atlet panjat tebing kategori speed climbing di Yogyakarta. Dalam 2 tahun terakhir, mahasiswi Universitas Swasta di Semarang ini berhasil mewakili Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional Federation Sport Climbing. Dalam kesempatan keduanya ini, Aris sukses menorehkan medali emas dalam nomor speed world record, mengalahkan lawannya Elena Timofeva dari Rusia dengan waktu 7,51 detik. Dari Grobogan, Nur Soli, Metro TV. Dengan siaran lokal di 29 kota, dari ujung barat hingga ujung timur negeri, sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.